Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'ala syahra Ramadan syahran mubarakan kutiba fihi as-siyam wa unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wal mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin muslimat sidang jamaah takbir yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala oleh karena pada malam ke-19 bulan suci Ramadan Allah masih memberikan meminjamkan umur, kesehatan dan kekuatan iman sehingga kita hadir di rumahnya Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa beribadah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula selawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yang menjadi rahmatan lil alamin. Kaum muslimin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pengurus masjid telah mengamanahkan kepada saya untuk membawakan ceramah tarawih pada malam ke-19 ini dengan tema nikah dan problematikanya. Apa itu nikah? Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, perkawinan itu adalah ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Tujuan nikah menurut Undang-Undang Pasal 1 adalah untuk membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah dan warahmah, rumah tangga yang bahagia lahir dan batin. Kalau berdasarkan Al-Quran surah Ar-Rum ayat 21, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Inti dari ayat ini sebagai tanda kekuasaan Allah, Allah memberikan pasangan dari jenis kita sendiri agar kita merasa senang, merasa suka, dan Allah memberikan rasa kasih sayang di dalam hati kita. Itulah sebabnya kenapa pernikahan ini sangat dianjurkan oleh agama kita untuk kita laksanakan. Karena pernikahan ini adalah merupakan sunnah dari Rasulullah SAW. An-nikahu sunnati, faman ragiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah sebahagian dari sunnahku. Maka barang siapa yang tidak mau nikah, padahal dia sudah mampu untuk nikah, maka tidaklah termasuk golonganku, kata Rasulullah SAW. Tiap tahunnya ratusan bahkan ribuan yang melangsungkan pernikahan setiap tahunnya. Namun tidak sedikit orang baru beberapa tahun dia telah menikah, dia putus di tengah jalan. Berdasarkan laporan Pengadilan Agama Kabupaten Baru,
terjadinya perceraian di Kabupaten Baru sebanyak tahun 2022 sebanyak 408. Ini hanya 1 tahun. Dan yang berhasil dikabulkan gugatannya adalah 325. Berarti lebih 300, ada 300 lebih janda muda. Dan yang terbanyak adalah Kabupaten Baru atau Kecamatan Baru. Itu yang mendominasi terbanyak terjadinya perceraian atau terjadinya melahirkan janda-janda muda. Dan disusul Kecamatan Manusetasi, urutan kedua. Manusetasi. Iya. Urutan kedua, urutan ketiga Tanah Lau, lalu urutan keempat Palanro, Kecamatan apa ini yang di bawah ini. Kemudian Tanah Teriaja, lalu Pujananti. Nah, kenapa banyak terjadi perceraian? Karena mereka memilih pasangan tidak berdasarkan atau tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Rasul telah mengajarkan kepada kita pertama, jika ingin memilih calon pasangan, tunkahul mar'at bi arba'in limaniha wa lisaniha wa lijamaliha wa lidiniha fasfarta bi satidini taribat yadaka. Kalau ingin mencari pasangan, yang pertama adalah limaniha. Carilah pasangan yang kaya, orang kaya yang banyak hartanya. Yang kedua walisatiha, karena kedudukannya, jabatannya, pangkatnya. Lalu kemudian yang ketiga walijamaliha, karena kecantikannya. Lalu yang keempat walidiniha, karena agamanya. Paspat bisa tintini tadi batyadaka, maka insya Allah jika agamanya kamu pilih pasti kamu bahagia. Allah menjamin kebahagiaan seorang hamba apabila pertama yang harus diprioritaskan adalah agamanya. Tidak apa-apa dipilih yang kaya, yang cantik, tapi usahakan dulu buat agamanya. Kalau agamanya yang diutamakan, insya Allah yang 3 ini akan ikut. Yang tadinya kurang-kurang cantik, tapi karena sifatnya, akhlaknya bagus, lama-kelamaan jadi cantik. Iya. Itu pula hartanya. Jika dalam rumah tangga itu bahagia, terjadi kedamaian, ketentraman dalam rumah tangga, akan pasti mudah mengalir rezekinya. Yaitu sidang jabatan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang harus kita bekali diri kita untuk mempersiapkan membangun rumah tangga sakinah mawaddah dan warahmah? Yang pertama adalah milikilah kapal. Apa artinya kapal? Kapal adalah sebuah rumah tangga yang didasari atas dasar cinta sama cinta, suka sama suka, sayang sama sayang. Pernikahan itu tidak boleh ada paksaan. Direstui oleh kedua orang tua dan mertua. Itulah rumah tangga yang paling ideal. Jadi tidak boleh ada paksaan dalam menikah. Harus suka sama suka, sayang sama sayang, cinta sama cinta, direstui oleh kedua orang tua dan mertua. Itu yang pertama, kapal. Lalu yang kedua, milikilah mesin yang baik. Apa itu mesin? Mesin yang baik itu adalah seorang suami dan istri memiliki tujuan yang sama. Menikah itu bukan hanya sekedar melampiaskan hawa nafsu,
generasi yang soleh dan solehah. Itu tujuan utama. Kalau saudara-saudara punya keturunan yang soleh dan solehah, itu adalah aset dunia dan akhirat. Saya 3 anak saya, mohon maaf, bukan saya sampaikan ini karena ingin dipujikan, hanya sebagai motivasi. Yang pertama itu apabila Kudus sekarang mengajar di Pondok Pesantren Nangkoso di Tapisan. Kalau ada santri yang masuk, dia yang tes. Yang kedua, 7 tahun di Pesantren Nangkoso, 2 tahun di Jombang Kediri, lalu sekarang menempuh pendidikan S1 di Yaman. Yang satu lagi masih kelas 1 hadir di Pondok Pesantren Nangkoso. Semua 3 orang hafal Kudus. Kalau punya penghafal anaknya, ketika nanti di yaumil qiyamah, semua orang lari menyelamatkan diri masing-masing. Orang tua dan ayah, ibu tidak bisa menolong anaknya, anak tidak bisa menolong bapak ayahnya. Lalu anak berteriak, ayah, ibu, mau kemana? Saya mau menyelamatkan dirimu nak, karena saya tidak mampu menyelamatkan dirimu. Akan tetapi jika punya keturunan yang soleh dan soleh, taat beribadah kepada Allah, penghafal Al-Quran, maka Allah diberikan kekuasaan kepada seorang anak. Ini syafaat buat orang tuamu, gandeng tangannya kedua orang tuamu masuk ke dalam surga. Makanya menikah itu bukan hanya sekedar melampiaskan hawa nafsu, tetapi menikah itu tujuannya adalah mencetak generasi yang soleh dan solehah. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, milikilah bahan bakar. Apa itu bahan bakar? Adalah akhlak-akhlak yang mulia. Suami harus punya akhlak yang mulia. Istri juga harus punya akhlak yang mulia. Ketika suaminya pulang dari kerja, istri menyambut suaminya dengan senyuman. Lalu mereka melap keringatnya, disapu keringatnya, disediakan makanan. Ditanya suaminya, bang, mau makan apa bang? Makanan yang sudah dimasak siap di atas meja, ataukah makanan yang mentah juga siap? Maka istri seperti ini, inilah yang disebut istri yang solehah. Begitu pula suami, jadilah suami yang bertanggung jawab. Tugas kita sebagai seorang suami adalah membimbing, mengimani, serta menjaga si istri, bukan menyakiti. Tugas kita sebagai seorang suami menafkahi, mencukupi kebutuhannya, bukan membebani. Sebagai seorang istri yang soleh dan istri yang solehah, maka jadilah istri yang baik. Jangan membebani suaminya dengan sesuatu yang mereka tidak mampu mereka penuhi. Syukurilah apa yang diberikan oleh suaminya. Maka jika seperti ini yang dilakukan oleh suami istri, maka pasti tercipta yang namanya rumah tangga sakinah mawaddah dan warahmah. Lalu kemudian selanjutnya, milikilah peta dan kompas. Apa itu peta? Al-Quran. Kompas itulah hadis. Ketika dalam sebuah rumah tangga terjadi pertengkaran, terjadi percecokan dalam rumah tangga, kembalikan Al-Quran. Fa'asa an takrahu syai'a wa ja'alallahu fihi khairan katsira. Apabila ada sesuatu yang kamu tidak sukai pada pasanganmu, fa'asa an takrahu syai'a wa ja'alallahu fihi khairan katsira, maka bersabarlah karena terjadi kamu tidak menyukai sesuatu di dalamnya, padahal Allah menjadikan di dalam kebaikan yang banyak bagimu. Bersabarlah. Jadi kalau istri ngomel, maka kuncinya adalah kesabaran, bersabar. Kenapa? Kalau tidak bersabar pasti terjadi pertengkaran. Itulah sebabnya kenapa terjadi pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga.
apa masalahnya, apa yang menyebabkan terjadinya pertengkaran dalam sebuah rumah tangga. Banyak sekali problematika rumah tangga, banyak sekali. Apa di antaranya? Di antaranya adalah lemahnya ekonomi. Ternyata di Batu ini 400 yang mengajukan ke pengadilan dan yang berhasil diputus 300 lebih. Ketika di sidang, apa faktor penyebab terjadi perceraian? Pertama adalah karena adanya pertengkaran kecil-kecilan, dan kemudian kenapa bertengkar? Karena cemburu. Ya mungkin istri tidak menjaga perasaan suami, atau mungkin suami tidak menjaga perasaan istri. Terjadilah hati menjadi cemburu, terjadi pertengkaran. Yang kedua adalah faktor yang kedua terjadinya pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga adalah faktor ekonomi. Ini yang paling dominan ini di negeri kita di Indonesia ini. Terjadinya pertengkaran adalah melemahnya ekonomi. Istri banyak kebutuhannya, mana anak kebutuhannya, mana mertua, mana kedua orang tua mau dipenuhi kebutuhannya, sementara penghasilan pas-pasan. Terjadilah percekcokan dalam rumah tangga. Karena itu kita sebagai seorang laki-laki harus memperkuat ekonomi, harus berusaha untuk memperkuat ekonomi demi membahagiakan istri. Ya. Itu yang menjadi faktor penyebab terjadinya pertengkaran paling dominan di Kabupaten Bali ini. Lalu kemudian yang ketiga, perbedaan pendapat antara istri dan suami tidak bisa ketemu. Istri mengatakan, "Pak, bagusnya kalau kita ganti mobil kita," tapi suami mengatakan, "Tidak usah dulu diganti itu mobil, yang lain saja." Masing-masing mempertahankan pendapatnya, tidak ada yang mengalah. Itu juga menjadi terjadinya masalah pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga. Mana intervensi orang tua, ya. Kemudian juga faktor penyebab terjadinya pertengkaran adalah berjauhan antara suami dan istri. Kalau semua ini terjadi, maka apa solusi yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah komunikasi. Kalau misalnya satu di Kalimantan, satu di Sulawesi, maka harus komunikasi terus, jangan putus komunikasi. Itu salah satu solusi. Kemudian juga faktor yang menyebabkan terjadinya pertengkaran adalah kurangnya hubungan biologis. Ini juga, kalau menurut Dr. Hilton, ada 3 yang paling dominan menyebabkan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga. Pertama adalah lemahnya ekonomi. Yang kedua adalah lemahnya hubungan seksual. Dalam hadis dikatakan, ketika suamimu di atas kendaraan atau di atas kota, tiba-tiba suaminya ingin atau mau, maka istri itu tidak boleh menunda-nunda, harus secepatnya dipenuhi. Kenapa? Karena malaikat dan makhluk di bumi ini akan melaknat wanita jika suaminya minta jatah, lalu si istrinya tidak memenuhi permintaan suaminya, maka makhluk yang ada di muka bumi ini itu melaknat wanita yang seperti itu. Jadi Bu, kalau nanti suami tak minta, maka cepatlah penuhi permintaan suami. Karena salah satu yang menyebabkan lancarnya rezeki istri dan suami jika suaminya selalu dipenuhi keinginannya. Iya, itu. Lalu kemudian selanjutnya, apa yang menjadikan seseorang bertengkar dalam kehidupan rumah tangga adalah tidak adanya saling memaafkan. Ini juga
Jadi pasangan yang ideal, pasangan yang soleh dan solehah adalah pasangan yang mau memaafkan kesalahan pasangannya sendiri dan mau memaafkan apa yang dilakukan oleh pasangannya. Jika memang itu salah, maka rela meminta maaf, karena sesuatu yang baik kita laksanakan, maka pasti hasilnya akan menjadi baik. Sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian untuk menjadikan rumah tangga ini bahagia, maka intinya adalah kebersamaan, saling menyayangi, saling memenuhi keinginan kebutuhan, saling menghargai satu sama lain, saling mencintai, saling memperhatikan. Kenapa? Karena banyak rumah tangga ketika telah bersuami atau beristri, punya istri, terkadang kalau sudah punya anak, mereka lebih memperhatikan anaknya daripada pasangannya. Ini juga menjadi masalah. Ketika sudah punya pasangan, pasangannya tidak terlalu diperhatikan, tidak dilayani dengan baik. Nah, itu juga menjadi faktor terjadinya pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga. Itulah sebabnya istri dan suami punya arti masing-masing. Suami ada 5 hurufnya: S, U, N, Su, A, Mi. S, U, N, I. Jadi ada 5 hurufnya. Apa itu suami? Suami itu selalu untuk anak maupun istri. Yang kedua, apa itu suami? Suami itu adalah surga abadi milik istri. Ya. Kalau ada istri tidak bahagia, berarti bukan namanya suami. Karena suami intinya adalah membahagiakan istri. Ya. Lalu kemudian, apa itu istri? Ada 6 hurufnya itu istri. Apa itu istri? I-S-T-R-E-I. Istri. Ingat, selalu, tetap, elok, rapi, beriman. Istri selalu rapi. Jadi istri itu harus selalu rapi, cantik di hadapan suaminya. Jadi ketika suaminya pulang dari kerja, istri itu sudah berdandan. Misalnya kalau istri tidak kerja, tinggal di rumah, maka tugas si istri adalah memperbaiki penampilan. Ketika suaminya datang, disambut dengan senyuman, kemudian kebutuhan sudah tersedia, maka pasti suaminya bahagia. Ya. Itulah langkah-langkah untuk menjadikan rumah tangga sakinah, mawaddatan, warahmah. Sidang jabatan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang istri, hanya 4 yang dilakukan, maka boleh masuk ke dalam surga dengan pintu mana saja yang mereka sukai. Yang pertama adalah perbaiki sholatnya, sholat waktunya. Kalau sholat 5 waktunya sudah baik, tidak ditinggalkan sholat 5 waktunya. Lalu kemudian memperbaiki puasa Ramadannya. Tidak ada hal banyak kecuali berhalangan. Lalu kemudian dia menutup auratnya. Lalu kemudian yang keempat, dia mentaati suaminya. Maka jaminannya adalah surga. Mereka dipersilahkan nanti masuk ke dalam surga lewat pintu mana saja yang mereka sukai. Itulah keistimewaan seorang istri. Akan tetapi suami sangat berat untuk masuk ke dalam surga. Jika ada seorang suami tidak memperdulikan istrinya, tidak membahagiakan istrinya, mereka hanya mengurus dirinya sendiri,
tanggung jawab dalam rumah tangga dipegang oleh seorang suami. Oleh karena itu sebagai kesimpulan bahwa dalam pernikahan ada suka dukanya, kadang bahagia, kadang kecewa, kadang ada rasa bahagia. Itulah rumah tangga. Ada suka dukanya. Akan tetapi jika kita bertekad untuk menciptakan rumah tangga sakinah mawaddah dalam sebuah rumah tangga, maka pasti akan kita raih yang namanya kebahagiaan. Dan intinya perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah membentukkan pasangan yang saleh dan salehah sehingga mendapatkan kebahagiaan dunia sampai di akhirat kelak insyaallah. Inilah yang sempat kami sampaikan pada ceramah kami ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati dan meridhai kita, dan termasuk hamba-hamba Allah yang mampu dan diberikan jalan keluar dari segala kesulitan dan diberi kemudahan untuk membina dan membangun rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, rumah tangga yang penuh kebahagiaan di dalam kehidupannya di dunia ini dan kelak di akhirat. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat